Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidz. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Mushola Al-Jihad Al-Mujahidin beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat Jamaah Mushola Al-Mujahidin, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema, kuputuskan untuk setia. Bagi adik-adik yang mencatat, tema kutub pada malam hari ini yaitu kuputuskan untuk setia. Ini tema kutub, bukan judul film sinetron. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, seberapa penting sih kesetiaan itu? Penting aja apa penting banget? Bu, kesetiaan itu penting aja apa penting banget? Penting banget. Setia setiap tikungan ada. Iya, ada kamu. Pertanyaannya, setia dalam hal apa? Pertama, setia dalam hal keimanan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, setia dalam hal keimanan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah." Kunci pintu surga itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Seorang khatib setiap hari Jumat mengingatkan jamaahnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu meninggal, mati, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berkata, biar zaman berubah, tapi akidah tidak boleh goyah. Biar masa berganti, tapi keyakinan tidak boleh berhenti. Dengan iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang ucapan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ini, Bu. Tanamkan kepada anak cucu kita. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita dengan sabdanya, bersegeralah kalian beramal
sebelum datangnya berbagai macam-macam fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada hari itu, pada saat itu Bapak Ibu, kata Nabi, seorang beriman di pagi hari, tapi di sore hari telah kafir. Di sore hari dia beriman, tetapi di pagi hari dia telah kafir. Dia menjual agamanya dengan harga dunia. Artinya apa? Artinya tidak setia dalam keimanan. Keimanannya bisa dibeli dengan harta. Keimanannya bisa diganti dengan seorang wanita. Keimanannya bisa ditukar dengan pangkat, kedudukan, dan jabatan. Diiming-imingi harta, minggir. Diiming-imingi wanita, minggir. Diiming-imingi pangkat, kedudukan, dan jabatan, minggir. Tidak setia dalam keimanan. Ini yang pertama, setia dalam keimanan. Yang kedua, setia dalam ketaatan. Lanjut Pak. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, di dalam Al-Quran kata iman dan amal soleh hampir selalu bergandengan. Dan dua kata ini selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya agar seorang muslim yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengerjakan amal-amal saleh, menerapkan syariatnya secara kafah, secara totalitas dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dengan dorongan keimanan yang kuat, seorang muslim tidak membeda-bedakan antara hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu dengan yang lain, antara hukum wajibnya berpuasa dengan hukum wajibnya menegakkan qisas bagi orang-orang yang membunuh. Ayatnya sama-sama menggunakan kata kutiba, dipardukan, diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang membunuh. Ayatnya sama-sama menggunakan kata kutiba, dipardukan, diwajibkan. Lalu apa bedanya? Bedanya, kalau kewajiban puasa di bulan Ramadan itu dibebankan kepada individu-individu, tetapi kewajiban menegakkan qisas itu dibebankan kepada negara. Jadi tidak boleh individu-individu masyarakat mengamalkan ayat ini, ayat tentang qisas. Bahkan
ormas sebesar apapun tidak boleh mengamalkan ayat ini, yaitu ayat tentang kisos. Ayat tentang kisos diwajibkan, dibebankan kepada negara. Dan ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah banyak yang menyampaikan laris manis sehingga kita hafal dengan ayatnya, betul Bu? Tetapi ayat tentang kewajiban kisos itu sedikit sekali orang yang menyampaikan. Kenapa? Karena takut dicap radikal, intoleran dan sebagainya. Padahal ayat tentang kisos ini merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dalam hal menjaga jiwa. Saya yakin, 1000 yakin, apabila hukum kisos ini ditegakkan, saya yakin orang yang punya niat mau membunuh tidak jadi. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya, dibunuh lagi. Betul. Saat ini hari-hari saya mendengar kasus pembunuhan, hari-hari. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh orang tua bunuh anak, cucu bunuh nenek, nenek bunuh cucu. Cinta ditolak, bacot. Kalau dulu cinta ditolak itu dukun bertindak. Kalau sekarang cinta ditolak, bacot, borok. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dengan dorongan keimanan yang kuat, seorang muslim tidak membeda-bedakan antara hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu dengan yang lain, antara hukum haramnya memakan bangkai dan daging babi dengan hukum haramnya memakan harta ribawi, antara hukum wajibnya berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan hukum wajibnya menegakkan had bagi pelaku pezina dan seterusnya. Ini yang kedua, taat, setia dalam ketaatan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa setia, baik dalam keimanan maupun dalam ketaatan. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Thank you very much atas segala perhatiannya, dan I'm sorry atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.